Jadi sebenarnya vegetarian tuh apa sih gitu loh. Terus makanan yang boleh dimakan sayuran tok ya. Nggak enak juga ya kalau cuma sayuran doang. Hmm, Halo semuanya. Nah, balik lagi di channel YouTube saya. Kebetulan di video kali ini spesial request dari beberapa teman saya yang minta ngejelasin tentang vegetarian. Jadi sebenarnya vegetarian tuh apa sih gitu loh. Terus makanan yang boleh dimakan sayuran tok ya. Nggak enak juga ya kalau cuma sayuran doang. Langsung aja kita lihat videonya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing atau bingung sebenarnya vegetarian tuh apa sih gitu loh, ya kan? Terus emang beda ya vegetarian sama vegan kayak gitu. Nah mungkin dari beberapa teman kita masih ada yang bingung juga. Jadi di sini saya berusaha untuk menginformasikan beberapa hal yang saya tahu terkait vegetarian. Jadi di sini tuh kita bakalan mengenal ya tentang yang namanya vegan, terus vegetarian. Sebenarnya dua jenis ini apa sih gitu loh. Nah terus vegetarian tuh juga ada jenis-jenisnya. Jadi nanti di sini saya juga akan menginformasikan lebih lanjut tentang jenis-jenis vegetarian. Nah kemudian kita juga akan mengenal produk-produk vegetarian dan vegan. Jadi vegetarian tuh bukan cuman makan sayuran tok. Nah kemudian yang paling penting, vegetarian itu udah menyebar luas ke banyak negara, ya bahkan negara-negara maju sekalipun. Jadi nanti kita akan melihat negara-negara yang mempunyai persentase penduduk vegetarian terbanyak di dunia. Langsung aja kita masuk yang pertama. Ya, jadi yang pertama harus mengenal dulu lah ya, mengenal yang namanya vegetarian. Jadi sebenarnya vegetarian tuh apa sih gitu loh. Nah, jadi sebenarnya vegetarian itu adalah gaya hidup dengan menerapkan pola makan tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan. Jadi pola makan atau vegetarian itu terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta olahan-olahan makanan yang tidak mengandung hewani. Jadi itu definisi singkatnya tentang vegetarian. Nah, sedangkan kalau misalkan vegan, nah vegan itu sebenarnya termasuk juga dalam jenis vegetarian. Tetapi batasan jenis makanannya itu batasan makanan yang dikonsumsi itu lebih ketat. Jadi sebagian orang malah menganggap kalau misalkan vegan itu versi ekstrimnya dari vegetarian. Ya secara nggak langsung bisa juga sih diartiin demikian, karena memang batasan makanan yang dimakan oleh seorang vegan itu lebih sedikit gitu loh. Jadi vegan itu nggak hanya menghindari daging hewan, tetapi juga produk-produk susu, telur, dan bahan makanan yang berasal dari hewan. Ya, jadi selain yang nggak dimakan oleh vegetarian, dia juga nggak makan, tapi ada lagi yang nggak dia makan juga. Jadi kayak produk-produk yang dihasilkan oleh hewan itu juga tidak dikonsumsi kayak gitu. Jadi misal kayak ayam kan udah pasti tuh nggak dimakan. Nah ayam kan punya telur, nah telurnya juga itu nggak dimakan. Terus misal sapi kan memang vegan atau vegetarian itu nggak mengkonsumsi daging sapi. Namun kalau vegetarian masih mengkonsumsi susunya, tapi kalau seorang vegan itu udah nggak mengkonsumsi gitu. Terus di dalam makanan kue pun itu yang ada mengandung telur atau mengandung susu atau misalkan apapun itu yang berasal dari hewan itu juga nggak dimakan oleh seorang vegan. Nah gitu. Jadi di sini saya berusaha ngejelasin lebih detail lagi, yaitu makanan tersebut itu meliputi gelatin. Nah sebenarnya gelatin itu apa sih gitu loh. Jadi sebenarnya
gelatin itu merupakan campuran antara peptida dengan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alamiah terdapat pada tulang atau kulit binatang. Jadi just info aja buat teman-teman yang muslim, gelatin juga ada yang haram. Jadi mesti lebih hati-hati ya, lebih hati-hati pada makanan yang mengandung gelatin, karena nggak semua gelatin itu halal. Jadi gelatin itu banyaknya itu terdapat pada kue, puding, kapsul, dan gami-gamian gitulah ya. Terus kemudian ada madu juga nggak dikonsumsi oleh teman-teman yang vegan. Jadi madu itu kan secara alamiah itu yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari nektar bunga. Nah itu juga nggak dikonsumsi oleh teman yang vegan. Kemudian ada lagi yang namanya whey. Whey itu sebenarnya apa sih? Whey itu sebenarnya semacam cairan semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju. Dalam pembuatan keju, dan berarti whey itu berasal dari keju. Keju kan berasal dari susu. Nah berarti nggak dikonsumsi juga oleh teman-teman yang vegan kayak gitu. Terus yogurt udah pasti lah ya, dari susu yang difermentasiin, jadi itu juga nggak dikonsumsi oleh teman yang vegan. Nah kemudian ada kasein. Kasein itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kasein itu susu juga, tapi itu protein utamanya gitu loh. Protein utamanya pada susu itu disebut kasein, nggak dikonsumsi juga. Nah kemudian itu ada lagi yang namanya albumin. Albumin itu sebenarnya termasuk pada jenis protein yang salah satu contohnya terdapat pada putih telur. Telur aja udah nggak dimakan ya sama yang vegan. Jadi ya albumin yaitu termasuklah protein yang ada pada telur kayak gitu. Nah terus selanjutnya suplemen minyak ikan. Minyak ikan juga ini nggak dikonsumsi oleh teman-teman yang vegetarian dan vegan, karena minyak ikan ini berasal dari jaringan pada jenis ikan tertentu yang ada minyaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh minyak ikan tuh diambil dari lemak ikan paus. Namun sekarang minyak ikan tuh lebih banyak diambil dari hewan-hewan laut, ikan atau binatang laut yang lainnya. Notes juga informasi buat teman-teman. Kebanyakan orang yang vegetarian dan vegan itu juga menghindari pakaian, aksesoris, pajangan atau apapun yang ada hewannya. Jadi misal kayak dompet kulit itu nggak dipakai. Atau misal kayak di orang yang vegan atau vegetarian itu di rumahnya nggak mungkin ada yang namanya kayak hiasan hewan yang diawetin kayak gitu, itu juga nggak ada gitu. Karena definisi vegetarian itu selain dari pola makan itu juga lebih ke cinta dengan makhluk hidupnya kayak gitu loh. Jadi kayak nggak mau menyakitin lah gitu. Nah selanjutnya yang ini beberapa nih banyak yang keliru, yaitu tentang jenis-jenis dari vegetarian itu sendiri. Jadi sebenarnya jenis-jenisnya tuh ada banyak ya. Ada banyak sekali jenis-jenis vegetarian. Jadi nih yang pertama yaitu semi-vegetarian. Nah semi-vegetarian ini adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging merah dalam kesehariannya. Jadi vegetarian ini, jenis ini masih mengkonsumsi unggas dan ikan. Jadi orang yang nggak mengkonsumsi daging merah tapi masih mengkonsumsi unggas dan ikan itu disebut dengan semi-vegetarian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya lacto-ovo-vegetarian. Nah, sebenarnya lacto-ovo-vegetarian itu apa? Jadi sebenarnya orang yang menganut lacto-ovo-vegetarian adalah orang yang menghindari mengkonsumsi semua jenis daging merah atau semua jenis daging apapun, yaitu semua jenis hewan lah, itu udah nggak dikonsumsi, tapi masih mengkonsumsi telur, susu, madu, atau yang apapun yang dihasilkan oleh hewan, tapi nggak makan hewannya secara langsung. Yaitu orang-orang ini tidak mengkonsumsi segala produk hewani gitu, berupa unggas lah, daging merah, seafood, ikan-ikanan, atau apapun lah seperti yang tadi saya sebutin, itu udah nggak dimakan.
Itu disebut dengan lacto-ovo-vegetarian. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya lacto-vegetarian. Nah, tadi ada lacto-ovo, sekarang ada lacto-vegetarian. Nah, lacto-vegetarian ini adalah orang-orang yang menghindari segala produk hewani tetapi masih mau mengkonsumsi susu serta produk olahannya. Jadi orang-orang ini tuh masih mau mengkonsumsi susu segar, keju, yogurt, dan produk olahan susu lainnya kayak gitu. Jadi kalau hewannya enggak, tapi yang susu masih mau, terus keju, yogurt itu juga masih mau, ini disebut dengan lacto. Terus ada lagi yang namanya ovo vegetarian. Nah, kalau ini adalah sebutan untuk orang-orang yang menghindari segala produk hewani tapi masih mengkonsumsi telur. Gitu. Jadi orang-orang dengan vegetarian jenis ini sama sekali tidak mau mengkonsumsi daging merah, unggas, ikan, dan seafood dan hewan lainnya. Jadi sebenarnya lacto-ovo atau ovo doang itu bedanya tuh di kalau yang tadi ya kita udah tahu juga kalau misalkan lacto-ovo itu nggak makan dagingnya tapi masih makan telur dan susu. Nah, sedangkan kalau pada lacto itu nggak makan dagingnya, nggak makan telur, tapi dia masih mengkonsumsi susu, keju, yogurt, atau olahan susu lainnya. Sedangkan kalau ovo itu nggak makan dagingnya, tapi dia nggak makan atau minum susu juga, yogurt, keju nggak juga, tapi masih mengkonsumsi telur. Nah, itu yang namanya ovo. Nah, terus ada lagi yang namanya pasco vegetarian. Jadi sebenarnya kalau pasco vegetarian ini adalah sebutan untuk menghindari produk hewani berupa daging merah, unggas, telur, susu, dan sejenisnya, tapi masih mengkonsumsi ikan. Jadi ikan yang dikonsumsi bermacam-macam, yaitu bisa aja ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi di ovo, lacto, serta lacto-ovo itu udah nggak mengkonsumsi hewan apapun gitu. Tapi kalau di pasco tuh semua daging-dagingan tuh nggak dimakan, tapi ikan masih dimakan gitu. Itu yang ngebedain. Nah, ini yang unik nih, yaitu religion vegetarian. Jadi sebenarnya kalau di sini kita nggak berdebat lah ya tentang religion kayak gitu, tapi ini kan berdasarkan ajaran agama dari masing-masing, yaitu banyak sekali variasi vegetariannya. Jadi misal ya, ini beberapa yang saya tahu, terus yang saya dapat informasinya juga. Jadi ada banyak sekali variasi yang menjalankan vegetarian ini. Misal vegetarian yang tidak makan semua makhluk hidup termasuk daging merah, hewan, unggas, ikan, semua hewan dalam bentuk apapun, dan tidak mengkonsumsi beberapa jenis bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, daun kucai, lokyo, tembakau, apapun itu enggak dikonsumsi juga. Jadi bukan cuma hewan, tapi beberapa jenis tanaman yang dilarang oleh ajarannya itu juga nggak dikonsumsi. Ini karena vegetarian ini berusaha mengembangkan cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. Jadi bawang-bawangan yang tidak dimakan pun bertujuan untuk mengurangi hawa negatif dalam diri. Jadi karena dipercaya bawang-bawangan dan beberapa jenis tanaman mengandung unsur negatif, makanya itu nggak dikonsumsi ke dalam tubuh. Terus ada juga ajaran yang enggak melarang makan daging hewan dan arak, namun kayak hewan yang kecil kayak gitu tuh enggak dimakan. Jadi misal kayak ayam, itik, kambing, atau misal pun babi itu enggak dimakan karena mereka tuh percaya bahwa mengambil nyawa hewan kecil itu lebih berdosa daripada membunuh hewan yang besar. Jadi terus makan ikan juga jarang karena mereka menyembah ikan untuk umur panjang dan kemakmuran. Ada juga yang kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang tidak makan kerbau karena kepercayaan kalau misalkan kerbau itu pernah menjadi reinkarnasi dari sosok yang disembah kayak gitu. Jadi kayak pokoknya yang lain dimakan kecuali kerbau aja. Kerbau tuh nggak dimakan. Ada juga teman-teman yang vegetariannya kayak gini. Ya, ini menurut kepercayaan lah ya.
Terus ada juga ajaran yang melarang untuk makan sapi karena hewan sapi dianggap sakral, ya gitu. Terus ada lagi vegetarian yang nggak makan semua hewan pada hari-hari tertentu. Jadi kayak vegetariannya tuh ada hari-hari khusus kayak gitu loh. Jadi semua hewan itu nggak dimakan, unggas, unggas, daging merah, ikan kayak gitu nggak dimakan. Tapi di hari-hari tertentu. Nih kebanyakan yang ini itu di tanggal 1 sama tanggal 15 di penanggalan lunar. Jadi di lunar kalender itu di tanggal 1 biasa teman-teman sebutnya Cui, atau di tanggal 15 Seu gitu. Nah, jadi di 2 tanggal ini ada beberapa temen yang vegetarian gak makan daging di tanggal 1 sama tanggal 15 gitu. Terus ada juga ajaran yang melarang memakan babi atau memakan anjing atau bangkai atau darah dalam bentuk apapun. Itu juga ada kayak gitu. Terus kemudian ada lagi itu yang boleh makan daging tersebut asalkan orang tersebut tuh nggak membunuh atau melihat hewan tersebut sedang dibunuh kayak gitu. Itu ada juga. Jadi misal kayak vegetarian, iya vegetarian kayak gitu, tapi kalau misalkan dikasih ayam kok makan, saya nggak ngelihat hewan itu dibunuh kayak gitu. Nah, itu juga beberapa ajaran di sini. Kita tidak bukan membicarakan, tapi sekedar memberikan informasi kayak gitu, karena kan ini balik lagi kepercayaan orang itu beda-beda. Jadi saling menghormati semua ajaran atau semua kepercayaan orang kayak gitu. Jadi mungkin masih banyak yang saya juga nggak tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu atau punya informasi lebih, boleh sharing di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa tahu juga kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas definisi vegetarian, terus kita udah bahas jenis-jenis vegetariannya, ada banyak sekali. Jadi vegetarian itu bukan cuma vegetarian, tapi ada jenis-jenisnya lagi. Dan kalau kita sakut pauti dengan ajaran agama atau kepercayaan, itu juga beda lagi kayak gitu. Makanya ya kita saling menghormati aja lah kayak gitu. Nah, selanjutnya apakah udah mau nih ikutan juga jadi seorang vegetarian gitu. Mungkin masih mikir ntar kalau vegetarian makannya apa ya, enggak cuma makan sayur tok nggak enak gitu. Mungkin yang kita pikirkan kalau misalkan vegetarian itu cuma bisa makan sayuran tok, gimana bisa menikmati hidup kayak gitu kan. Nggak enak lah kalau misalkan hidup cuma makan sayuran kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir, karena vegetarian zaman sekarang itu udah lebih modern. Jadi ada banyak sekali pilihan makanan yang bisa kita makan. Nih, lihat yang ada di sebelah saya. Ini adalah contoh-contoh produk vegetarian dan vegan olahan yang rasanya pasti enak banget. Sebenarnya kalau mirip asli atau enggak, saya juga nggak tahu karena udah lama yang nggak makan. Jadi paling yang saya konsumsi itu adalah produk olahan seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin dari nama dan bentuknya terdengar dan terlihat sangat familiar, karena ya lihat ada vegan bowl atau bentuknya kayak bakso. Terus ada yang namanya ayam penyet, ya bentuknya juga kayak ya ayam yang digeprek. Terus ada cumi, ada apalagi tuh udang-udangan kayak gitu kan. Nah, jadi walaupun memang bentuk atau nama sama, namun bahan utamanya bukan beneran dari hewani, jadi melainkan produk nabati seperti susu soya, atau terbuat dari aneka jamur, terbuat dari kacang-kacangan, atau terbuat dari sari tepung atau gluten, atau dan lain-lain. Pokoknya itu makanan itu tuh nggak ada yang namanya unsur hewani sama sekali. So pasti 100% vegetarian dan halal gitu. Nah, jadi kan berbicara tentang halal, kan kita sudah tidak asing nih dengan yang namanya logo ini kan. Nah, ini ada logo halal. Nah,
Jadi karena rata-rata semua makanan yang kita jumpain itu sering ada logo ini yang menandakan jikalau makanan tersebut itu halal untuk dimakan. Nah, bagaimana dengan yang vegetarian? Nah, vegetarian juga ada logo sendiri, yaitu kalau misalkan di produk itu tertulis yang namanya 100% vegetarian atau 100% vegan, nah itu kan gampang tuh kita baca, ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman ada ngelihat logo yang seperti ini, nah itu sebenarnya itu aksara Mandarin yang berarti itu vegetable atau nabati kayak gitu, atau biasa dibaca dengan su. Ya, jadi su itu adalah kayak apa ya? Kayak kalau halal kan ada logo halal. Nah, kalau vegetarian itu tuh ada logonya juga, su kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat makanan ada logo yang di atas itu berarti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung unsur hewani sama sekali kayak gitu. Jadi kalau ada tulisan su, ya berarti teman-teman yang nggak VG pun boleh makan karena halal. Ya, jadi selain dia vegetarian, dia ya pasti halal lah, kayak gitu, karena nggak mengandung hewani sama sekali, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman ketahui itu seperti di video-video yang sebelumnya saya sudah menyebutkan kalau misalkan makanan halal itu belum tentu VG, ya kan? Tapi kalau makanan VG itu udah pasti halal, karena vegetarian itu nggak mengandung hewan sama sekali, jadi siapapun boleh mengkonsumsinya, kayak gitu. Jadi amanlah dari segala jenis hewan apapun kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang produk vegetarian, pasti ada pro dan kontra, ya kan? Pernah ada yang nanya, Kak, kok nama makanannya mengikuti nama hewan yang biasa dikonsumsi gitu. Nah, berarti sebenarnya masih pengen dong makan daging asli juga kayak gitu. Nah, sebenarnya kan nggak kayak gitu juga. Jadi di sini saya coba ngejelasin menurut pendapat saya, yaitu itu kan hanya sebatas sebuah penamaan dalam makanan kayak gitu, dan dibentuk sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik kayak gitu loh. Jadi coba kalau misalkan kita pikirin yang buat makanan tersebut menamainya dengan nama yang aneh, ya kan, aneh dan yang nggak familiar. Misal seperti namanya soma, ya kan, dan bentuknya tuh kayak nggak beraturan kayak gitu. Jadi kayak orang mikir soma apaan nih, kok bentuknya kayak gini, ini sebenarnya apa sih kayak gitu. Nah, kan orang jadi bingung. Padahal soma tuh misalkan kayak dibilang soma itu soya mantap, soya ya, maksudnya soya mantap dibentuk kayak gini apa kayak gitu. Nah, kan jadi bingung kayak gitu loh. Jadi kayak enak nggak sih kayak gitu, apa sih kayak gitu loh, ya kan. Jadi kayak bingung aja. Tapi kalau misalkan kayak kita ngelihat ada yang namanya, orang bilang, oh ayam nabati, ayam penyet nabati, oh ayam penyet nabati ada ya kayak gitu loh, pengen nyobain juga. Ini mungkin buat yang nggak vegetarian, rasanya gimana ya, mirip nggak ya sama rasa yang asli. Nah, kayak gitu. Jadi kan bentuk sama penamaan itu penting agar orang yang nggak tahu itu menjadi lebih tahu gitu. Dan itu kan hanya sebatas penamaan. Jadi walaupun namanya demikian, tapi niat untuk memakan yang asli itu nggak ada sama sekali gitu. Karena udah tahu ada produk nabatinya, mungkin hanya sebatas nama yang sama, tapi nggak kepikiran buat makan yang aslinya kayak gitu. Terus ada juga yang ngomong, Kak, ini kan cuma teknik pemasaran atau misalkan menguntungkan pihak produksi makanan vegetarian gitu loh, ya kan. Jadi kayak sengaja untuk buat kayak gini biar bisa menguntungkan dia. Jadi kayak orang-orang yang vegetarian tuh pasti bakalan beli kayak gini. Nah, sebenarnya ini sih yang paling banyak diomongin sama teman-teman yang nggak vegetarian dan nggak VG terus melihat produk VG. Jadi kayak ada omongan
apa ya, kayak itu mah cuman marketing doang biar dia bisa untung kayak gitu loh. Nah sebenarnya sih kalau misalkan kita berpikir demikian, menurut saya sih apa ya, di sini salah sih. Kenapa? Karena ini kan apa ya, kayak teknik marketing dagang lah ya. Ada penjual pasti ada pembeli kayak gitu. Ada pembeli, makanya bisa ada penjual yang mau menjual barang itu, ya kan. Jadi kayak saya beli untuk saya konsumsi memang menguntungkan dia kayak gitu. Tapi saya tuh tahu kalau misalkan orang yang memproduksi itu nggak mengorbankan makhluk hidup lain gitu loh. Jadi kayak dia pabrik pembuat daging nabati, vegetarian dan vegan, ya kan. Terus saya beli, ya kan, saya tahu dia tuh produksi juga nggak mengorbankan hewan lain gitu. Makanya saya mau untuk membelinya. Memang menguntungkan dia ya pasti kayak gitu. Karena teman-teman yang maaf ini bukan saya membandingkan atau gimana, tapi teman-teman misalkan beli di luaran pun, mau itu ke rumah makan non VG, maksud saya rumah makan non VG yang ada daging, itu juga menguntungkan dia kan gitu loh, menguntungkan dia. Tapi ada juga hewan yang dibunuh gitu loh, hewan yang dikorbanin untuk dia bisa berjualan kayak gitu. Nah makanya di sini apa ya, saya nggak mau debat karena ini balik-balik ke pola pandang masing-masing. Jadi kayak ya balik-balik tergantung kalian aja lah kayak gitu. Karena saya membeli produk daging nabati karena saya tahu itu tidak ada yang namanya hewan yang dikorbankan. Tapi kalau teman-teman di luaran beli itu juga menguntungkan penjual itu, mau itu restoran, mau itu tempat makan, ya kan. Ya paling gampang lah ayam Kentucky kayak gitu. Nah itu kan teman-teman tuh beli di sana, itu kan juga menguntungkan dia kayak gitu. Tapi ada satu hal yang dikorbanin juga sama dia, yaitu ayam yang dijual sama dia, yaitu ayam itu udah dikorbanin sama dia, makanya dia berjualan dan teman-teman beli kayak gitu. Nah makanya di sini saya nggak mau berdebat lebih lanjut. Jadi case close aja ya. Jadi itu cuma sekedar pola pandang atau pola pikir saya aja gitu. Nah jadi kita kan tadi udah ngebahas yang namanya definisinya, terus jenis-jenis vegetarian, terus kita juga udah kenal produknya kayak gitu. Jadi yang teman-teman boleh garis bawahi, vegetarian itu sekarang udah lebih modern. Jadi itu udah nggak cuman sekedar mengkonsumsi sayuran tok, tapi ada juga makanan yang nggak kalah enaknya yang bisa teman-teman konsumsi agar makanan itu lebih bervariatif kayak gitu. Jadi misalkan mau bakso, ya ada bakso VG, ya kejamin lah nggak ada unsur hewaninya kayak gitu. Jadi sekarang lebih modern karena memang di negara-negara maju pun itu banyak juga penduduk yang menerapkan pola hidup vegetarian kayak gitu, entah itu vegetarian atau vegan, ya kan. Nah jadi agar teman-teman bisa lebih lebih tahu lah sebenarnya vegetarian tuh udah seluas apa sih gitu. Nah di sini saya ada menyiapkan perhitungan persentase tentang orang-orang yang vegetarian atau vegan di dunia. Jadi informasi ini itu didapat dari idtimes.com, terus sama bantuan Wikipedia lah ya. Jadi di sini menginformasikan negara-negara dengan presentasi penduduk vegetarian terbanyak. Yaitu kita lihat yang pertama itu bendera apa? Itu bendera Irlandia. Nah, Irlandia itu menurut ini saya ngambil dari Wikipedia ya. Jadi Wikipedia sensus penduduk di 2019. Jadi jumlah penduduknya itu ada 4,904 juta.
Nah, sedangkan yang bervegetarian di negara tersebut itu ada 5%. Ya, bisa dilihat 5%, which is 5% dari jumlah penduduk itu adalah 245.200 jiwa. Jadi di negara tersebut orang yang bervegetarian ya lumayan banyak lah, kalau misalkan kita lihat dari kuantitasnya gitu. Nah, selanjutnya negara selanjutnya yaitu ini bendera negara mana? Ini bendera negara Australia. Australia memiliki jumlah penduduk yaitu 25,36 juta, dan yang bervegetarian itu ada 5,5%, yaitu berarti ada 1,394.800 jiwa yang bervegetarian gitu. Nah, selanjutnya di sini kita cepat aja ya karena cuman ngebahas kayak gini. Jadi selanjutnya itu ada Brazil, jumlah penduduk ada 211 juta. Terus yang bervegetarian itu ada 8%. Jadi karena jumlah penduduknya banyak, jadi persentase dari 8% pun jumlahnya lumayan banyak, yaitu 880 ribu jiwa, ya kan, 16.880.000 jiwa, ya benar. Nah, selanjutnya ini yang keempat yaitu ada UK, United Kingdom, yaitu Britania Raya atau kita taunya Inggris. Nah, itu total penduduknya itu ada 66,65 juta dengan presentasi vegetariannya ada di angka 9%. Nah, jadi di angka 9% yang mengartikan bahwa ada 6,998.500 jiwa yang bervegetarian. Lumayan tinggi. Terus negara selanjutnya itu ada yang namanya Austria. Ya, ada Austria. Jadi jumlah penduduk di sini itu ada 8,859 juta. Dan presentasi penduduk yang vegetarian itu ada 9%, di mana angkanya itu menunjukkan angka 797.310 jiwa. Banyak juga. Terus selanjutnya lagi ada Jerman. Jadi Jerman itu total penduduknya itu ada 83,02 juta, dan yang bervegetarian itu ada 10%. Wah, ini lumayan tinggi ya, 10%. Jadi kalau dalam jumlah jiwanya itu ada 8.302.000 jiwa. Nah, selanjutnya itu ada negara Italia. Italia memiliki jumlah penduduk 60,36 juta, dan yang bervegetarian itu ada 10%. Jadi orang yang bervegetarian itu ada 6.036.000 jiwa gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada di Asia, yaitu negara Taiwan. Taiwan itu memiliki jumlah penduduk 23,78 juta, dan presentasi yang vegetarian itu ada di angka 12%, which is penduduknya yang vegetarian itu berada di angka 2.853.600 jiwa. Banyak, lumayan banyak. Terus selanjutnya yang ke-9 ini ada negara Israel. Nah, Israel ini jumlah penduduknya itu ada 9,053 juta, dan yang bervegetarian itu ada 13%. Jadi angka penduduk yang vegetarian itu ada 1.176.890 jiwa yang bervegetarian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dengan persentase penduduk vegetarian terbanyak di dunia, yaitu ada di negara ini. Ini negara mana? Ini adalah negara India. Nah, India itu jumlah penduduknya banyak banget, ya kan? Jadi termasuk yang terbanyak lah, terbanyak kedua atau ketiga deh di dunia. Setelah yang pertama itu ada China. Jadi India itu memiliki jumlah penduduk 1,366 miliar. Jadi ada hampir 1,5 miliar lebih jumlah penduduknya. Nah, presentasi orang yang vegetarian di negara ini itu
tinggi karena hampir setengahnya, yaitu 38%. Jadi 38% kalau misalkan dihitung jumlah jiwanya, yaitu berarti menunjukkan di angka 519.080.000 jiwa. Tinggi banget sih. Tinggi banget. Jadi ini adalah gambaran 10 negara dengan presentasi penduduk yang bervegetarian. Jadi ini 10 negara terbanyak penduduknya yang vegetarian. Nah, selanjutnya itu adalah Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 270-an juta jiwa. Yang vegetarian nggak tahu, karena saya juga nggak ada kemampuan untuk melakukan sensus, dan dicari di web juga itu nggak ada angka yang spesifik yang menunjukkan kalau misalkan orang Indonesia tuh banyak yang bervegetarian ya. Tapi yang jelas saya termasuk salah satunya orang yang bervegetarian, dan saya bangga karena saya vegetarian. Karena melihat tadi negara-negara maju pun itu juga banyak sekali orang yang bervegetarian, dan hitungannya juga berapa ratus juta. Terus saya termasuk salah satu orang yang vegetarian, dan saya ngerasa bangga karena di sini saya tuh udah vegetarian sejak dari SMP. Dan kalau temen-temen nanya saya menganut vegetarian yang mana, saya menganut vegetarian yang lacto-ovo ditambah dengan religion. Jadi kayak lacto-ovo, semua jenis hewan saya nggak makan, tapi saya masih mengkonsumsi telur, susu, keju, kayak gitu tuh saya masih mengkonsumsi. Terus ditambah dengan religion, yaitu saya nggak memakan bawang-bawangan, yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, lokyo, kucai, apa segala macam yang tadi saya sebutin itu juga nggak saya konsumsi. Jadi gitu, nggak bermaksud sombong tapi bolehlah merasa bangga ya gitu loh, karena vegetarian itu membuat hidup lebih sehat gitu. Udah nggak ngomong panjang lebar lah, karena kan di video ini tuh cuma ngebahas informasi seputar tentang vegetarian kayak gitu. Semoga dengan video ini menambah wawasan teman-teman dan memberikan edukasi yang baik juga, dan semoga pastinya dapat bermanfaat. Dan ya semoga juga teman-teman bisa menjalankan pola hidup bervegetarian, karena sekarang ini bukan cuma tren, tapi lebih ke kecintaan kita terhadap alam, kecintaan kita terhadap hewan, kecintaan kita terhadap makhluk hidup, dan yang terpenting ini adalah kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang cukup, nutrisi yang pas, nutrisi yang benar-benar diperlukan oleh tubuh kita. Dan sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat. Okay, see you on the next video, and bye bye.